Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan bih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para guru dan wali murid SITD Darussunnah Al-Islami yang dirahmati Allah Ta'ala, menjadi kelayakan diri kita sebagai hamba Allah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuji karena kesempurnaan dari sifat-sifatnya dan juga keterlimpahan nikmat yang diberikan kepada kita yang sangat banyak, sehingga kita niatkan di dalam memuji itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad, kemudian keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman. Di pertemuan lalu, dari materi yang sudah ada, kita sudah selesai pada pasal yang ke-5, di mana pasal 4, 5, 6 itu pasal yang berkait, yang mana dari pasal tersebut kita dengan berbagai macam latar belakang dan keadaan itu jangan sampai kemudian kita melupakan apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada anak-anak kita, wabil khusus di dalam permasalahan pendidikan anak, ya. Di dalam permasalahan pendidikan anak, ya. Karena kita tahu, ya, bahwa tanggung jawab kita terhadap anak itu ada dari dua sisi. Pertama adalah dari sisi memberi nafkah, dan yang kedua dari mendidik mereka, mendidik adab, mengajari ilmu. Dan tentu pada poin yang kedua ini dibutuhkan aktivitas dari orang tua untuk menambah ilmu, berbekal. Ya tentu masalah ini akan menjadikan bahwa pemenuhan yang pertama bisa jadi terganggu. Makanya dengan adanya pasal yang ke-4, ya, kemudian ke-5 dan ke-6 itu ada bentuk-bentuk contoh-contoh, ya, yang nanti baru kemudian kita bisa menyimpulkannya. Di pasal yang ke-6 itu diterangkan man qaddama tolabal ilmi wa rihlata ilaih wa jam'al kutubi alal aulad. Orang-orang yang lebih mendahulukan menuntut ilmu, kemudian berjalan mencari ilmu, mengadakan rilah perjalanan mencari ilmu, dan mengumpulkan kitab-kitab ataupun catatan-catatan ilmu, itu dilebihkan dibandingkan mengurus anak, ya. Diterangkan dari Hisam bin Urwah rahimahullahu ta'ala, anna abahu harraqa kutuban lahu fiha fikhun thumma qala lawadittu anni kuntu badaituha bi ahli wa mali. Dari Hisam bin Urwah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan sesungguhnya bapaknya, bapakku telah membakar kitab-kitab yang di dalamnya terhadap ilmu fikih, ya.
Kemudian Hisam berkata, aku sangat mencintai atau aku sangat senang untuk menebusnya itu dengan keluarga dan hartaku. Artinya di sini bahwa Hisam melihat tindakan bapaknya itu terkesan nampak ada hal yang tidak sepakat, karena bapaknya justru membakar kitab-kitab ilmu dan tidak disebutkan di situ ya, alasan membakarnya. Namun ya, dari perkataan Hisam bin Urwah kalau dia rela untuk menebus ya, kitab-kitab yang sudah dibakar itu dengan keluarga dan hartanya, ini menunjukkan bahwa dia lebih mendahulukan di dalam berbekal ilmu dibandingkan memperhatikan keluarganya. Bisa jadi beliau mengucapkan itu ada beberapa kemungkinan ya. Ada beberapa kemungkinan ya. Namun apa yang disebutkan oleh mualif kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan di dalam subbab ataupun pasal man qaddama thalabal ilmi wa rihlata ilaih wa jam al-kutubi alal aulad, itu nampak sekali gitu. Ya, nampak sekali. Ya. Nah, ada kesesuaian antara kisah itu dengan judul dari subbab ataupun pasal. Kemudian juga ada kisah dari Abdullah bin Mu'tas. Beliau mengatakan ilmul insan ya, ilmul insani waladuhu al-mukhalladu ya. Ilmu seseorang itu adalah anaknya, atau ilmu seseorang itu kedudukannya seperti anaknya yang kekal lagi abadi ya, kekal, yang mukhallat ya. Artinya di situ dikatakan justru ilmu itu dianggap seperti anak, melebihi daripada anak itu sendiri. Penyebutan al-mukhallat yang kekal, yang langgeng, abadi, ini berarti menunjukkan ada kelebihan dibandingkan anak gitu. Karena anak itu nggak abadi, dia akan mati, dia akan meninggal pada waktunya gitu. Tapi kalau ilmu enggak, karena ilmu itu akan menghasilkan amal, atau ilmu manakala diajarkan juga akan menghasilkan amal jariyah gitu. Dan itu bisa dikatakan sebagai harta yang dimilikinya yang kekal. Kalau dikatakan itu sebagai anak yang kekal, karena anak itu adalah bagian dari bapak, bagian dari orang tua, dan bukan anak itu bukanlah orang tua bagian dari anak. Juga ada perkataan dari Abu Fadl Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, inna hadhil awraqa tahullu minna mahallal aulati. Berkata Abu Fadl Ar-Razi di dalam kitab Tarikh Dimasko, beliau mengatakan sesungguhnya lembaran-lembaran ini, yaitu catatan ilmu, itu dia untuk kami menempati kedudukan anak, bisa menempati kedudukan anak. Ya, dalam hal apa di sini dilebihkannya gitu, atau kedudukannya dilebihkan sebagaimana judul bab. Ini juga semakna dengan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mu'tas ya, atau Al-Mu'tas. Kemudian Su'bah sebagaimana dalam resum kalian, qala Su'bah rahimahullahu ta'ala man talabal hadisa aflas
Laqad aflastu hatta bi'tu tostan li ummi bisa baati dana niro. Berkata Syu'bah, barang siapa yang mencari hadis maka dia akan bangkrut. Sungguh benar-benar aku telah mengalami kebangkrutan. Sampai baskom milik ibuku aku jual dengan senilai 7 dinar. Ini berarti baskomnya mahal, karena 7 dinar. Dan 1 dinar itu 4, sekian gram emas. Kalau 7 itu sekitar 28. 7 kali 4 28 gram. Wah, itu mahal berarti baskomnya. Tostamnya itu apa? Mahal. Ya. Apa yang terjadi pada Syu'bah di sini? Pailit itu. Karena mencari hadis itu dia banyak rihlah ya, ke sana, ke sana, ke sana. Yang namanya orang rihlah itu biayanya besar. Karena orang rihlah itu tidak mungkin disambi kerja ya, kalau mencari hadis. Mungkin kalau rihlah, bukan rihlah safar untuk kerja beda ya, justru dapat uang banyak. Tapi kalau rihlah menuntut ilmu itu ya cuma ngabisin uang. Apa yang disebutkan oleh Syu'bah di situ? Ini untuk menguatkan bahwa di dalam menuntut ilmu itu butuh biaya. Butuh biaya. Kalau bepergian mesti butuh biaya. Makanya kebanyakan penuntut ilmu itu dia miskin. Ya, miskin. Ya, walaupun kadang disebutkan orang tuanya kaya ya. Tapi ya ini kaya itu ya untuk hal lain. Kalau untuk seperti itu ya kadang tetap nanti yang dicari itu yang lebih ngirit gitu loh. Makanya kalau kita lihat di kos-kosan sekitar kampus itu, kemudian makanan sekitar kampus itu terkenal lebih murah dibandingkan tempat lain. Karena mereka menuntut ilmu. Walaupun itu kampus-kampus itu kan yang kuliah kebanyakan orang kaya, bukan orang miskin. Tetapi kita tahu yang namanya menghabiskan uang untuk menuntut ilmu itu tidaklah murah. Ya. Kos ataupun biaya yang dikeluarkan itu besar. Bahkan kalau sekolah agama didapati karena non subsidi ya, dia bukan subsidi dari pemerintah ya. Itu juga biayanya besar gitu loh. Biayanya besar. Dan itu mesti disadari bahwa biaya besar itu tidak ada masalah, karena itu secara asal tanggung jawab kita, tanggung jawab orang tua. Lebih-lebih arahnya untuk menjadi anak yang soleh. Ya, kesolehan itu harganya mahal. Di dunia ini tidak ada yang lebih bernilai dibandingkan kesolehan. Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Ibrahim, pada saat Qissatul Mi'raj, Nabi bertemu di langit itu keduanya enggak menyebut Nabi Muhammad SAW kecuali dengan yabni soleh, wahai anakku yang soleh. Dari nabi-nabi yang ditemui mereka mengatakan ya Nabi ya soleh, marhaban bibni soleh, marhaban ya Nabi ya soleh. Selamat datang wahai anakku yang soleh, selamat datang wahai Nabi yang soleh. Ini menunjukkan kesolehan itu harganya mahal. Ya. Dan untuk seorang dia berusaha agar supaya anak itu soleh, itu tidak sekedar dibutuhkan biaya ya, tapi lahir batin. Lahir batin. Tetesan air mata, istihadnya orang tua, begitu bersungguh-sungguhnya. Ya. Seperti itu. Ya. Dan orang tua itu ya, kalau kita misalnya orang tua punya ilmu ya, sedikit ya, itu kemudian kita lihat anak itu Masya Allah ya,
Memang kalau guru sekolah itu punya kualitas itu jadi beda, nilainya beda dibandingkan kalau misalnya kurang gitu. Selain daripada kualitas, dia punya kemampuan, ya dia punya apa istilahnya, dia juga punya perhatian yang lebih di dalam mengajar. Itu beda gitu ya. Dulu waktu saya belajar, saya masih ingat itu ya, itu waktu belajar membaca Quran itu dulu seperti itu gitu. Dulu metode. Nah, sekarang itu saya dapati kadang saya lihat ada metode yang mirip waktu saya dulu belajar gitu, dan hasilnya kelihatan. Nah, ini berarti kan memang ada peningkatan gitu ya, peningkatan. Seneng dengarnya itu, seneng. Baru baca walaupun hafalannya belum banyak, tapi dengar bacaannya sudah seneng. Dengar bacaannya, oh ini bacaan yang punya bobot ya. Bacaan punya bobot itu kelihatan dengan hanya sekedar bacaan ya. Nah, dari sisi ketukan, dari sisi makhorijnya, makhorijul hurufnya itu kelihatan ya. Bahkan dari ketukan itu kalau kita dengar itu kita bisa mengartikan ya, karena ketukan benar, tapi kadang tekanan-tekanannya itu kadang kurang pas. Dari sisi karena hukum-hukum bacaan itu untuk diartikan juga kadang susah. Tapi kalau tekanannya bagus ya, kemudian dari situ hukum-hukumnya itu bagus, itu kita akan melihat walaupun dari hafalan anak itu seolah-olah seperti las-lasannya setiap kalimah ataupun kata itu jelas. Sehingga kalau kita tahu bahasa Arab sedikit, kita bisa ikut ngartikan, Masya Allah. Dan untuk bacaan seperti itu ya ini bacaan yang kalau nanti menjadi dewasa akan enak orang, apalagi kalau tahu bahasa Arab. Ini diantaranya. Dan ini kalau saya pribadi ya, karena saya juga nyekolahkan di Darussunnah, ini tidak bisa dibeli dengan harga murah ya, tidak bisa dibeli dengan harga murah. Kita butuh untuk berkorban ya. Nah, makanya ya karena sekolah kita itu non subsidi, ya kita dengan penuh kerelaan. Jadilah mental-mental yang tangguh, bahwa anak waktu kita biayai itu tidak mengurangi rezeki kita, bahkan membawa rezeki. Sikap optimis ini yang mesti dibangun, bukan pesimis. Islam itu menganjurkan kepada kita itu untuk punya jiwa pahlawan, berkorban. Pahlawan itu kalau dalam KBBI itu diambil dari kata pahala dan wan. Sebagaimana kalau ada orang misalnya suka berderma, dikatakan dermawan. Islam itu menganjurkan kita untuk bersikap pahlawan. Artinya bersikap pahlawan itu apa? Dia senantiasa berusaha untuk beramal soleh, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amalnya itu dengan penuh ketulusan dan keridhaan. Kalau dalam bahasa Indonesia sering dikatakan pahlawan itu orang yang layak untuk mendapatkan pahala dikarenakan besarnya jasa-jasa dia. Kan seperti itu. Nah, Islam itu di dalam ajarannya senantiasa mendidik untuk kita seperti ini. Ya, lebih-lebih itu kalau untuk anak kita. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man kutila duna malihi fahuwa syahid, wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid.
au duna damihi au duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dia mati terbunuh karena membela hartanya, dia syahid. Barang siapa yang dia terbunuh karena membela keluarganya, dia syahid. Dan atau dia membela darahnya ataupun agamanya, dia syahid. Berarti kan karakter itu. Ya. Ya. 6, ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan, wa qala Malik ibnu Anas rahimahullahu taala, la yablughu ahadun ma yuridu min hadal ilmi hatta yadurra bihi al-faqru wa yu'thiruhu ala kulli hajatin. Imam Malik rahimahullah ta'ala dia berkata, seseorang tidak akan pernah sampai, ya, dari apa yang dia menginginkan dengan ilmu ini sampai kefakiran itu membahayakannya, ya, sampai kefakiran itu berpengaruh pada setiap hajatnya. Ya, ini yang sering dibahasakan dengan orang tidak akan merasakan manisnya ilmu sampai dia bersusah-susah payah bersama dengan seorang guru. Ya, karena kalau pas belajar itu kadang ya pakaiannya sampai seperti itu, bajunya sampai seperti itu, ya, sampai kefakiran gitu. Sehingga santri itu sering identik dengan fakir, ya. Ya, identik dengan fakir. Jadi kalau di santri ya makannya itu sekedar bisa menegakkan punggung. Kalau dia hari-hari terus belajar itu kadang enggak. Ya. 6. Itu kalau menuntut ilmu, ya. Ya, menuntut ilmu itu memang seperti itu. Ya, kalau di rumah beda. Ada enak, ada ini gitu, ya. Bahkan karena saking banyaknya pelajaran nggak sempat masak gitu. Kadang makan mentah pun dimakan. Ya. Sahabat Nabi Abu Hurairah waktu belajar kepada Nabi, beliau pernah suatu saat saking laparnya beliau ini pingsan. Disangka oleh para sahabat yang lain beliau ayan. Itu yang berada di dekat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ilmu itu memang terdidik dengan suasana untuk solusinya itu ibadah gitu. Misalnya nggak ada makanan, ini so'im, ya udah saya puasa, kan gitu. Seperti Nabi kalau pulang kok nggak ada makanan, ya sudah ini so'im, saya puasa saja. Ya, walaupun puasanya itu karena apa? Keadaannya nggak ada makanan, kan amalannya sunat, nggak ada masalah. Jangan kemudian mengatakan le poso rai kelas itu. Nggak ada masalah seperti itu. Ya. Wallahu taala a'lam. Ini yang disebutkan oleh Malik bin Anas. Ya. Kemudian qala Ali ibnu Khosram, sami'tu Sufyana ibna Uyainah yas'alu rajulan mahir fatuk. Qala talabtul hadis basir ahlaka bil iflas. Langsung dinasehati gitu. Berkata Ali bin Khosram, aku telah mendengar Sufyan bin Uyainah. Beliau bertanya kepada seorang laki-laki, kesibukanmu itu apa gitu. Jadi Sufyan bin Uyainah tanya, kesibukan kamu apa? Qala thalabul hadis, aku itu sibuknya mencari hadis. Maka beliau mengatakan, basir, kasih kabar gembira kepada keluargamu dengan kebangkrutan. Artinya kamu nanti mesti akan miskin gitu. Mencari hadis. Kalau mencari ilmu lain itu masih memungkinkan ya, karena dia kerja, dia begini itu masih mungkin. Kalau ilmu hadis beda ya.
Karena ahli hadis itu kan ada negeri tersebar di mana-mana, dia datangi ke sana, itu mesti akan habis hartanya. Mesti akan habis hartanya. Tetapi mereka ini adalah orang yang punya jasa luar biasa. Ya. Kalau Al-Quran sebelum tersebar kemana-mana sudah dikumpulkan, dirintis di masa Abu Bakar, di masa Umar, namun kemudian benar-benar terbukti terbukukan di masa Utsman bin Affan. Makanya ada istilah Mushaf Utsmani. Ya. Tapi hadis siapa yang pertama kali ngumpulkan? Maka di saat dikumpulkan pertama kali itu ya berat sekali itu. Ya, berat sekali. Di tempat yang lain Malik bin Anas mengatakan, inna hadzal amra lan yunala hatta yudhaqa fihi ta'mul faqr wa dzukira ma nazala bi Rabi'ah minal faqr fi talabil ilmi hatta ba'a khassaba saqfi baitihi fi talabil ilm wa hatta kana ya'kulu ma yulqa ala mazabil al-Madinah minaz zabib wa usarah at-tamr, usarati tamr. Subhanallah ya. Malik bin Anas dia berkata, sungguhnya perkara ini yaitu menuntut ilmu tidak akan dicapai sampai dirasakan olehnya itu ya pahitnya rasa kefakiran. Ta'am itu sebenarnya rasa fakir. Ya, tidak akan didapat. Disebutkan apa yang telah terjadi pada Rabi'ah bin Abdurrahman itu. Ya. Dari fakirnya Rabi'ah di dalam menuntut ilmu sampai beliau ini menjual bagian atap, papan atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Sampai beliau ini biasa makan mayulqa ala mazabil, sesuatu yang dibuang di tempat sampah di Madinah. Baik berupa anggur yang kering yang sudah tidak dimakan, dibuang tempat sampah. Juga usoroti at-tamr, sisa perasan kurma. Jadi kurma itu kadang sok diperas, ya sisanya yang sudah dibuang itu kalau bahasa Jawanya ampase. Itu beliau ambil, ya. Itu seperti itu. Nah, dan hal seperti ini kalau bagi penuntut ilmu bukan menjadi objek ya, bukan menjadi objek celaan gitu. Karena kadang manusia itu kalau menjadikan kemiskinan itu objek celaan gitu. Enggak gitu loh. Ya. Tapi justru menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya, betapa sabarnya. Kalau kita saat ini ngaji itu Masya Allah ya, udah masjidnya bagus, AC-nan, sudah ada kopi, air panas, air dingin, silahkan ambil. Banyaknya orang yang membantu, ingin memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun jumlahnya ya tetap sedikit gitu loh. Terima nang mall, pergi ke tempat-tempat yang nanti kalau membayar harganya mahal. Nah, di situ enggak. Ya. Naam. Kemudian kita selesaikan ini. Qala Abdurrahman ibnu Qasim al-Misri, berkata Abdurrahman bin Qasim al-Misri,
an khutu bibabi Malik sab'a sarah sanatan ma bi'tu fiha wala istaraitu syai'an. Aku ini bolak-balik belajar di pintunya Malik, di pintu rumahnya Malik itu selama 17 tahun. Ma bi'tu fiha, apa yang ada sudah kujual. Ya. Ya. Ma bi'tu fiha. Kujual selama aku belajar itu. Walastaro itu sayan, dan saya tidak mampu beli sesuatu apapun selama 17 tahun. Ya. Ini kisah beliau dari orang-orang yang belajar, yang lebih mendahulukan menuntut ilmu dibandingkan mengurus anak ataupun keluarganya. Tentunya bukan maksud penyampaian kisah di akhir ini adalah untuk menyia-nyiakan tanggung jawab, bukan seperti itu. Tetapi kesimpulannya ada pada pasal 46, pasal 456 itu diterangkan yang pertama bahwa menuntut ilmu agama itu ada dua macam. Pertama, ilmu yang hukumnya fardhu ain, di mana siapa saja yang bodoh tentangnya maka akan terjatuh pada dosa. Hukumnya fardhu ain, seperti dasar-dasar keimanan, kemudian ilmu berkaitan dengan hukum haram yang 5, kemudian ilmu yang berkaitan dengan muamalah kepada Robnya, wabil khusus fikul ibadah. Ya, dan yang keempat itu adalah ilmu yang dia beraktivitas di dalamnya, menjadi pegawai. Ya, ilmu kepegawaian dia tahu. Menjadi syarik di dalam sebuah serkah, ya dia masih mengetahui ilmu tentangnya. Termasuk dalam pernikahan, dia tahu tentang ilmu pernikahan. Kalau dia jadi pedagang, dia tahu hukum-hukum dagang. Kapan dagang tidak sah, kapan dagang berlaku khiyar. Ya. Itu ada hukum-hukumnya. Sehingga seorang dia tidak mensikapi secara membabi buta. Kemudian yang kedua, ilmu yang hukumnya fardhu kifayah, di mana jika sebagian sudah menunaikan maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Ini perlu untuk membangun dasar pijakan pikir setelahnya ya. Kemudian yang kedua, bahwa mengurus keluarga bagi suami adalah termasuk kewajiban baginya di dalam, ya, pertama menjaga keluarga dari api neraka dengan ilmu agama dan mengurus nafkah mereka. Yang ketiga, pada pasal 4 nampak bahwa pada kisah tersebut dua perkara ini menuntut ilmu dan mencari nafkah, keduanya ditunaikan semua, sekalipun hampir-hampir kitabnya dijual untuk hal tersebut. Namun Allah dengan keluasan rahmatnya memberi karunia rezeki dari arah yang tidak terduga. Artinya walaupun memang kondisinya sampai seperti itu, tetap dia menuntut ilmu atau dia berbekal dengan ilmu, tetap jangan sampai tanggung jawab keluarga itu ditiadakan, sekalipun sampai pada risiko seperti itu. Kemudian pada pasal 5 nampak bahwa kedua hal tersebut ditunaikan hanya saja untuk poin menuntut ilmu, ditekankan penunaiannya bersifat persiapan, yaitu sebelum menikah. Karena kalau sudah nikah, adapun setelah menikah, maka konsekuensinya adanya kesulitan yang dia dapat. Maka seorang suami sebelum menikah dia belum berbekal. Setelah menikah hendaknya dia memprioritaskan ilmu yang wajib ain dulu, ya, untuk dirinya. Adapun berkaitan kepada keluarganya dengan memfasilitasi mereka, yaitu dengan fasilitasi mereka untuk mendapatkan ilmu agama, seperti istri didorong, difasilitasi untuk menghadiri majelis ilmu. Anak-anak diserahkan kepada guru ngaji dan lembaga-lembaga yang mengajarkan ilmu agama. Dengan seperti itu dia tetap bisa menunaikan kewajiban yang kedua, yaitu menafkahinya.
Nah, kemudian yang terakhir pada pasal 6 nampak bahwa konsekuensi dari hal ini mendahulukan mencari ilmu, ya, kaitannya sudah punya keluarga adalah kesulitan dalam hal nafkah. Konsekuensinya dibutuhkan kesabaran dia dan keluarganya untuk menghadapinya. Namun hal yang mesti diperhatikan adalah jangan sampai dia mendolimi keluarganya dengan perkara ini. Dan perkara ini sangat terkait dengan kesiapan dia dan keluarganya. Atau kalau kemudian dia punya sumber lain, ya, mungkin dia punya usaha dijalankan orang lain, atau dia dapat warisan banyak, ya, dan yang lain sebagainya. Artinya kasus yang terjadi pada setiap orang itu beda-beda gitu. Dia berada pada posisi yang mana gitu. Nah. Yang jelas dari berbagai macam posisi itu bagaimana tanggung jawab nafkah ditunaikan berbekal ilmu dengan sesuai urutannya, jangan ditinggalkan. Kalau itu misalnya ilmu yang bukan fardu ain, ya nanti dulu yang fardu ain dulu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini dari pasal keempat, kelima, dan kesimpulannya. Besok kita lanjutkan pada pasal yang ketujuh. Karena waktu tidak mencukupi, ya, kita sampaikan sampai di sini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada panitia.